kita lanjut materi mekanika teknik 1 ya. Kemarin sudah semua sehat kan? Dan mudah-mudahan selalu sehat. Dan kemarin sudah kita bahas mengenai DBB, yaitu diagram benda bebas dengan dua dimensi. Nanti ada DBB diagram bebas dengan 3 dimensi juga ya. Kita bahas yang 2 dimensi aja dulu ya, biar satu pemikiran yang arah. Nah, DBB tersebut fungsinya adalah untuk menyederhanakan persoalan agar bisa ditelaah, dianalisis dengan rumusan-rumusan matematika dan fisika ya. Nah, itu pembahasan mekanika teknik. Nah, kuncinya dalam menyelesaikan masalah di mekanika teknik itu adalah kuncinya DBB. Kalau DBB-nya salah, pasti salah hasilnya. Makanya perlu dicermati dan dipahami betul mengenai DBB, diagram benda bebas di mekanika teknik. Kuncinya itu. Jadi persoalan nanti secara matematika, secara logika itu kita bisa dianalisa oleh kita sendiri ya. Karena persoalan-persoalan mekanika teknik itu bukan nggak hanya hanya tali, hanya batang, hanya macam-macam. Dan termasuk nanti mekanika teknik 2 itu menganalisa pembebanan ya. Nah, dalam pagi ini kita bahas contohnya ya. Kita ngebahas dari contoh soal itu untuk menerapkan diagram benda bebas. Begini. Ini satu batang ya. Batang. Di sini ada lambangnya seperti ini lambangnya seperti ini. Ada bebannya di sini adalah P. Sampai ini titik A, ini titik B ya. Satu batang dibebanin oleh P dengan jarak dari sini ke sini L, dari sini ke sini adalah setengah L atau tengah-tengah ya, tengah-tengah. Jadi kan ini tengah-tengah persis ya. Nah, dalam kasus seperti ini, berapakah beban yang mendapat beban di titik A dan di titik B? Berapa bebannya dengan beban yang ditimpakan oleh titik P sendiri? Apa ini kan variatif nanti, apa satuannya Newton atau Volt atau satuan SSI atau Inggris ya. Itu tergantung. Nah, L ini juga satuannya ada mili, apa sentimeter, apa in, apa atau feet gitu ya. Ini tergantung soalnya. Tapi prinsipnya sama saja. Yang terpenting di sini adalah menerjemahkan ini ke diagram benda bebas. Itu yang utama sekali. Jadi tidak dipikir sekian rumit sekian rupa, disederhanakan, yaitu sekarang dengan menjawab jawabannya. Ini kan pertanyaannya RA, RB berapa dan reaksi di A-nya berapa, itu pertanyaannya. Jawab, kita gambar lagi batangnya seperti ini batangnya. Nah, lalu kita kasih bebannya juga dikasih. Yang ini diganti karena roll di DBB kemarin kita yang sudah dibahas di halaman 81 itu kalau roll itu hanya arahnya tegak lurus terhadap slidingnya. Ini kan ke sini nih, ini ke sini ya. Berarti ini tegak lurusnya. Kalau sini itu tegak lurusnya ya. Nah, katakan ini hapus aja nih. Katakan ini udah tegak lurus ke atas. Di sini RA ya. Nah, lalu yang B ini kan engsel nih, karena ini lambangnya engsel. Kalau engsel ini berarti ada ke atas, ada ke sini. RAB, RB sama RBX ya, ini
RBY, RBY, ini RBX, yang ini berarti RAY ya, RAY. Nah, panahnya ke atas, ini ke atas, itu menunjukkan melawan dari P ini, P sini melawan ke P. Jadi boleh aja panah ke bawah ke sini, boleh saja. Atau ini pun arah ke sana juga boleh, dari sini juga boleh, gitu, boleh. Hanya DBB. Cuman nanti hasilnya nggak boleh nilainya negatif, itu aja. Jadi harus sinkron. Atau di sini nanti dimasukkan ke hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini masalah kesetimbangan. Nah, apa kesetimbangan? Berarti setimbang itu ya namanya setimbang. Berarti kan kalau ditimbangan, berarti kan kalau setimbang itu berarti jarumnya 0. Nah, ini pun nanti penjumlahan yang dilakukan oleh itu ada nanti jumlahnya sama dengan 0. Nah, hukum ketimbang ini untuk 2 dimensi ini ada 3, sigma Fx, sigma Fy, sama sigma M. Ini akan sama dengan 0, dengan 0, dengan 0. Ini kuncinya, kunci untuk persamaannya. Ini persamaannya, apaan yang dipakai? Yang dipakai ya. Anda bisa buka-buka di bukunya ya, persamaan yang dipakai ya. Nah, dari sini Anda tinggal udah dinotasikan seperti kan ini setengah L. Ini adalah L ya, L. Sehingga persamaan ini kita masukin sekarang awal satu yang namanya DBB. Ini DBB ya. DBB-nya harus kayak gini. Jadi harus ada panah yang melawan ini biar nanti persamaan itu akan terpenuhi ya, terpenuhi. Ini sana, ini sini. Ini soal nih, Pak, kok nggak ada yang AP-nya ke sana, kok ada ke sini? Ini aturan walaupun nanti nilai kalau perhitungan mungkin sama dengan 0 RBX-nya, tapi aturan ini nggak boleh dilanggar karena sudah dibakukan di halaman 81 adalah untuk mencari DBB itu. Harus dicantumkan, kalau nggak dicantumkan ya salah. Itu saja, prinsipnya begitu. Nah, soalnya kalian nanti akan menemukan soal mungkin seperti ini. P-nya, P aksennya seperti itu. Mungkin ke sini. P aksennya betulnya. P ini dirubah ke sudut ke sana. Sehingga nanti akan pasti ada harga RBX-nya. RAY-nya pasti ada, maka dipindahin sumbunya. Nah, kita bahas ini dulu. Yang tujuannya ada RBX ke sini itu tujuannya ini memenuhi syarat dari DBB standar. Ya, harus dicantumin. Kalau enggak ya salah. Jadi periksanya Bapak gampang. Jadi gampang. DBB-nya salah ya coret red, sudah beres ya. Jadi tidak usah mikir yang lainnya. Pasti salah gitu aja. Oke, kita terusin. Bahwa dari sini akan ke satu. Yang kedua adalah persamaan ya. Persamaannya yaitu sigma Fx sama dengan 0. Apa artinya sigma Fx sama dengan 0? Ini adalah jumlah gaya terhadap sumbu X. Jadi sini sumbu X kan ke sini. Ini kan sumbu, kalau di ini kan sini sumbu X, di sini sumbu Y kan gitu kan ya. Berarti jumlah-jumlah yang arahnya ke sumbu X gitu kan. Jumlah-jumlah gaya terhadap sumbu X sama dengan 0. Maka kita cari dari sini akan muncul jadi RBX kan, RBX
Ada pengurangan nggak ada. Jadi hasilnya sama dengan 0. Udah pasti sama dengan 0. Ya kan pasti sama dengan 0 karena nggak ada lawannya. Sekarang yang A, yang B, sigma FY sama dengan 0. Artinya ini jumlah gaya terhadap sumbu Y sama dengan 0. Nah, jumlah-jumlah ini kita ini kan di sini ada P ke bawah, sumbu ini sumbu Y ke P. Berarti ada lawan ke sana RAY kan gitu ke atas, dan dikurangi kan ke atas lagi, dikurangi BY kan, nggak ada lagi kan, yang ke atas tuh nggak ada lagi, ini sama ini kan bertiga, ini harus sama dengan 0. Videonya sudah mau sekarat ya. Sebentar saya cari spidol. Spidol nih. Dari sini akan muncul P kan sudah ada angkanya nih, angka. Berarti pindah ruas ke sana, pindah ruas. RAY plus RBY kan, ini pindah ruas ke sana jadi positif. Nah, ini sama dengan P gitu kan, P sini ini pindah ruas ke sana. Nah, angka 0-nya hilang karena sudah diganti sama tambah 0 kan nggak ada artinya. Tambah 0 sama dengan nggak ada artinya. Jadi nanti hasilnya P sama dengan RAY plus RBY. Nah, ini kan belum bisa ketahui ini RBY-nya berapa, RAY-nya berapa ketahui. Kan nggak bisa dikira-kira. Maka ada satu lagi persamaan, yaitu C-nya itu sigma momen. Momennya sigma momen mau di mana? Di A atau sigma momen di B, tergantung mau representasikan. Artinya jumlah ini sama dengan 0 atau sigma MB sama dengan 0. Maksudnya jumlah momen yang ada di titik A dan jumlah momen yang ada di titik B. Nah, kemarin sudah dibahas mengenai momen dan couple kan. Nah, couple itu momen itu adalah sama dengan gaya kalikan jarak kan ya, ini kali S atau S jarak. Nah, ini kalikan gaya Newton, ini milimeter katanya, atau sentimeter atau meter gitu. Katakan sentimeter gitu kan. Nanti kan ya satuannya nanti ya Newton meter kan, Newton sentimeter. Nah, Newton sentimeter satuannya. Nanti ini satuannya Newton sentimeter, mana Newton meter, Newton milimeter gitu kan. Atau Van in gitu. Nah, tergantung dari ini ya. Nah, ini akan dimasukkan ke persamaan ini. Gimana cara masukinnya? Kita anggap aja kita tutup yang B-nya, kita pakai yang titik A. Artinya jumlah momen terhadap titik A. Titik A ini titik A. Berarti titik A ini momennya tidak ada jarak di sini. Yang ada jarak ada P ke sini setengah L, RBY dengan ke L. Kalau RBX ini tidak ada jarak. Tidak ada S-nya jaraknya. Jadi yang ada adalah P terhadap A dan RBY terhadap A jaraknya. Sehingga persamaannya P kalikan setengah L ini kan ke sini nih, muter ke kanan karena kan ini ke sananya adalah plus gitu kan. Berarti ini kan P kalikan jaraknya setengah L kan ya, lalu dikurangin RBY ya, RBY kalikan jaraknya L. Ini kan nggak ada karena jaraknya 0, atau kamu masukin aja RBE kalikan 0 gitu ya. Sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0 gitu kan. Sehingga akan muncul ini 0, jadi P setengah P pindah keluar setengahnya, setengah 2L sama dengan
Ini pindah ruas ke sana. Jadi RBY L kan? Maka RBY sama dengan nih, RBY sama dengan setengah P L per L gitu kan? Per L nih. Ini kan jadi pembagi nih, jadi pembagi ke bawah. Nah, sama dengan jadi P per 2. Karena ini dicoret nih, dicoret kan ya. Jadi setengah P per 2 kan sama dengan setengah P. P per 2 kan setengah P. Ini L-nya hilang nih, maka satuannya jadi Newton atau pound atau apa itu jasa satuannya. Ya kan, setengah P. Lalu setelah itu, setelah ini diketahui P per 2, maka cari RA. Maka persamaannya masukin lagi nih. Yang ini persamaan lagi nih. Persamaan ini masuk lagi ke sini. P sama dengan RAY plus RBY. Ya, RBY sama dengan kita RAY sudah ada nih, RBY sudah ada. Tinggal RAY kan. Maka RAY sama dengan ini pindah ke sini kan. Oh, ini kan positif berarti ini yang ini pindah jadi P dikurangin RBY gitu kan. Maka sama dengan P dikurangin P per 2 sama dengan berapa? P dikurangi P per 2 sama dengan P per 2. Nah, ini Newton. RAY P per 2, RBY P per 2. Nilainya positif. Ini positif nilainya. Sehingga acuan dari DBB-nya benar gitu. Benar karena nilainya positif. Kalau nilainya negatif nanti dibalikin, nanti panahnya jadi dibalik. Itu yang apa? Yang perhitungan seperti ini. Oke? Ini untuk gaya batang yang seperti ini. Gimana kalau gaya batangnya variasi? Misalnya gaya batangnya mau ada konstruksi seperti ini. Nah, batang ke sini contohnya. Di sini ada roll digantung sama beban gitu kan ya. Sininya peak, contohnya peak ya. Sini ada jaraknya. Ini ada jaraknya, juga ada jaraknya. Ini ada beban W-nya. W-nya kan beban ke sini B. Berapa di titik A? Ini titik A, ini titik B kan. Digantung ke sana. Nah, berapa yang mendapatkan beban di sini? Kalau saya digantungin beban ini kan harus kalau dia jatuh berarti ininya nggak kuat gitu kan. Berarti kalau minimal sama gitu. Kalau sama berarti dia diem gitu. Kalau syukur-syukur ini kekuatan lebih, berarti bebannya bisa bertambah untuk menahan beban yang ada di W gitu. Contohnya. Nah, ini gimana cara hitungannya? Contohnya jaraknya A. Jaraknya A dan jaraknya B gitu kan ya. W-nya nanti C gitu harganya. Atau ada harganya berapa kilogram, jadi kilogram nanti dari kilogram dirubah menjadi Newton. Berapa dari kilogram menjadi Newton? Jadi kan 9,81 kali kan gravitasi. Jadi dari W ini jadi sama dengan mg kan, massa kali gravitasi itu ya. Itu untuk mendapatkan Newton, untuk gaya Newton. Nah, gimana penjelasan seperti ini? Gampang saja kan. Berarti ini kan mati. Di diagram benda bebasnya kita gambar lagi kan. Contohnya ke sana. Ini adalah W. Ini adalah RAY ke atas. Lalu ada RAX ke pinggir. Dan untuk melawan ini, maka ada momennya ke sana, momen di AMA gitu ya. Nah, DBB-nya seperti ini. Jadi ada
untuk RAY melawan W ke atas, melawan ke bawah warnanya. Ini ke sini, ini mau ke sini, mau ke sana, boleh saja. Soalnya kalau nggak ada sudut berarti RAX secara logika itu pun sama dengan 0. Berarti yang ada RAY aja sama momen. Momen kenapa ada? Karena ini ada jaraknya. Ini ya, ada jarak ini, jarak ke sana. Itu yang apa? Yang di cara menghitungnya. Sehingga ini dari sini dapat DBB ya. DBB-nya perhitungannya sigma FY sama dengan 0, maka RAY min W sama dengan 0, maka RAY sama dengan W kan gitu ya. Sigma Fx-nya sama dengan 0, maka RAX sama dengan 0. Sigma MIA sama dengan 0, maka MA ini kan MA dikurangin ke sini W kalikan B kan sama dengan 0, maka MA nya sama dengan W kalikan B. Ini Newton, satunya Newton meter, Newton. Nah kalau sudah gini sudah artinya sudah benar hitungannya ya. Oke, dan ini salah satu contoh sederhana yang nanti berkembang menjadi persamaan-persamaan yang bisa dilanjutkan dengan ini. Dan Anda untuk pertemuan hari kali ini tinggal latihan. Latihannya Anda boleh di halaman 77 nomor P341. 41 latihannya, silakan latihan. Lalu nanti pelatihan lagi di halaman, nah, dari awal aja ya latihan. Dan anak-anak kalau rajin ngumpulin berarti Anda bisa latihan, karena Mektek ini kalau tanpa latihan no sen bisa gitu aja. Jadi harus banyak latihan. Anda buka bukunya ini, kamu latihan banyak, kamu kalau tidak ada kesulitan, Anda tinggal tanya melalui WA atau di Telegram ya, grup. Nanti bertanya, nanti yang lainnya bisa menyimak jawaban-jawaban yang ini lakukan. Oke. Itu aja pertemuan hari ini, kita bikin lagi karena untuk mengedit video ke YouTube itu cukup membutuhkan waktu, maka Anda harus pahamin pembuatan YouTube itu ternyata tidak langsung on, sekarang bikin langsung on, tapi diedit dulu, ini dulu, jadi agak lama. Makanya mohon maaf kalau sekarang saya bikin materi, mungkin minggu depan baru di-share begitu ya. Itu aja mungkin pertemuan kali ini. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya membahas masalah mekanika teknik yang lebih mendalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.